Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Mekanika Teknik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang reaksi gaya perletakan akibat beban terpusat. Sebelum kita masuk ke contoh aplikasinya, maka terlebih dahulu kita bahas sedikit tentang dasar teorinya. Apa yang dimaksud dengan gaya reaksi? Gaya reaksi adalah gaya dalam yang timbul akibat bekerjanya satu atau beberapa beban di atas sebuah balok yang ditumpu oleh dua tumpuan. Nah, secara prinsip, beban-beban yang bekerja di dalam sebuah konstruksi balok yang ditumpu oleh dua buah tumpuan itu dapat berbentuk sebagai beban terpusat, seperti ini bentuknya, dengan berat beban P ton. Kemudian beban terbagi rata, bentuknya adalah seperti ini, dengan berat kilon per meter. Kemudian beban segitiga dengan berat kilon per meter, dan beban gandeng seperti ini. Dengan berat ada beban P1 per ton dan P2 P ton, ya, dengan jarak antara beban 1 dan beban 2 sebesar A meter. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang konstruksi tumpuan. Nah, tumpuan di dalam konstruksi itu secara umum ada beberapa jenis tumpuan, namun pada dalam hal ini kita akan membahas hanya 3 jenis tumpuan yang ada. Selain nanti ada tumpuan-tumpuan lain yang akan kita akan bahas lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah tumpuan sendi. Ini bentuknya adalah seperti ini, segitiga. Nah, tumpuan sendi ini diasumsikan dia mampu menahan beban akibat gaya luar itu dalam arah vertikal, reaksi ke atas, kemudian dalam arah horizontal, reaksi ke bawah, ke kiri atau ke kanan, kemudian gaya momen, ya, gaya momennya. Ini untuk sendi. Jadi di sendi ada 3 yang gaya dalam yang mungkin muncul, R, H, dan M. Di roll itu hanya 2 yang mungkin muncul, yaitu gaya reaksi ke vertikal ke atas, kemudian dan momen. Selanjutnya tumpuan jepit itu 3 juga, muncul 3, jadi reaksi ke atas, reaksi horizontal, dan momennya. Nah, prinsip-prinsip ini yang akan kita pakai di dalam penentuan besarnya gaya reaksi akibat suatu beban, ya. Kita mulai saja contoh aplikasi dari penerapan bagaimana kita mencari reaksi tumpuan dari sebuah balok dengan beban P yang ada di dalam atau di atasnya. Nah, kita tinjau untuk konstruksi pembebanannya sebagai berikut. Jadi ada balok A dan B, jaraknya adalah A dan B, ya, kira-kira A dan B. Kemudian di atasnya bekerja beban P ton meter sejarak X. Nah, kemudian akibat beban P itu akan muncul reaksi RA pada sendi. Ini sendi tumpuannya. Kemudian ada HA, karena dia sendi ada gaya horizontalnya diasumsikan. Kemudian di B itu akan muncul gaya RB, ya. Di samping nanti ada MA dan momen MB yang muncul. Selanjutnya kita mengenal 3 prinsip persamaan keseimbangan, yaitu pertama sigma H sama dengan 0. Jadi sebuah konstruksi itu akan stabil ketika dia akan memenuhi 3 persamaan keseimbangan ini. Sigma H sama dengan 0, kemudian sigma P sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Ya. Nah, ketiga persamaan ini yang akan kita pakai untuk menentukan berapa besar reaksi di titik A, RAA, atau PA. Biasa orang menyebut RA atau PA. Kemudian besar reaksi gaya dalam di titik B, RB atau PB. Kita tinjau satu persatu dengan konstruksi yang ada.
yang tadi seperti ini, ada beban P bekerja di atas sebuah balok AB, di atas ditumpu oleh dua tumpuan, satu di A adalah sendi, di B adalah roll dengan jarak A dan B. Jadi kita tinjau satu-satu. Sigma H sama dengan 0. Kita lihat di dalam konstruksi beban ini tidak ada sama sekali beban luar dalam arah horizontal yang bekerja. Oleh karenanya maka sigma H sama dengan 0, maka HA sama dengan 0. Jadi HA ini sama dengan 0 karena tidak ada gaya luar dalam arah horizontal yang bekerja pada konstruksi balok. Selanjutnya yang kedua kita tinjau sigma V sama dengan 0. Nah, kita lihat sigma P sama dengan 0 pada diagram pembebanan ini. Ada beban P dalam arah vertikal ke bawah. Kemudian gaya dalamnya yang muncul adalah RA ke atas dan RB ke atas. Sehingga kalau kita harus memenuhi persamaan sigma P sama dengan 0, maka kita jumlahkan bahwa sigma P itu adalah RA karena arahnya ke atas, positif, dikurang P, minus ini adalah tandanya ke bawah, kemudian ditambah RB, ya, ditambah RB. Ini RB sama dengan 0. Oleh karenanya kita sederhanakan persamaannya menjadi RA plus RB sama dengan P, ya. Ini adalah persamaan 1. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita tinjau terkait dengan persamaan keseimbangan ketiga, yaitu sigma M sama dengan 0. Nah, dengan konstruksi pembebanan seperti ini, maka sigma M itu akan muncul sigma M di titik A sama dengan 0 dan sigma M di titik B sama dengan 0, ya. Jadi di tumpuan ini harus momennya sama dengan 0, baik di tumpuan A maupun di tumpuan B. Karena dia ditumpu, maka si titik ini tidak akan melendut, tidak akan melengkung atau melendut. Kita tinjau satu-satu. Sigma MA sama dengan 0. Maka kita urai bahwa sigma MA sama dengan 0, maka titik pegangnya adalah ini. Ya, jadi titik yang kita pegang adalah titik A ini. Kemudian kita melihat ke kanannya, ada gaya RA dan P yang bekerja. Nah, kita tahu bahwa momen itu sama dengan gaya kali lengannya. Jadi gaya dikali lengannya. Nah, ketika saya meninjau titik ini, maka ada gaya RB, lengannya adalah panjang dari titik beban ini, reaksinya ke titik A. Jadi lengannya adalah AB. Begitu juga dengan P. P lengannya adalah X. Maka kalau saya tuliskan seperti ini. Jadi sigma momen MA sama dengan 0 min RB kali A plus B. Jadi min RB ini kenapa min? Karena ke arah putarannya ke arah berlawanan jarum jam. Jadi ke arah sana. Ke arah sana minus, kita kasih tanda minus, kemudian lengannya A ditambah B, kemudian P ditambah P dikali A. Ini P karena putarannya ke sini, putarannya ke searah jarum jam, kita kasih tanda positif, dikali lengannya adalah X sama dengan 0. X nya adalah A kalau kita masukkan. Nah, kalau kita sederhanakan persamaan ini, maka akan didapat RB itu sama dengan A dibagi A plus B dikali P. Ya, jadi saat saya meninjau di titik ini, maka RB-nya sama dengan A dibagi A ditambah B dikali P. Nah, itu polanya. Kemudian yang selanjutnya saya tinjau sigma MB sama dengan 0. Ya, sama seperti yang tadi, penjelasan yang tadi, bahwa ketika saya meninjau di sigma MB, maka titik pegangnya adalah ini. Kita melihat ke kiri ada gaya RA dan ada gaya P. Seperti ini. Nah, RA itu dikasih tanda positif di sini.
Ini karena dia putarannya searah jarum jam. Ya, lengannya masih tetap sama, A ditambah B, karena lengannya dari titik RA ke titik B. Kemudian dikurang dengan P. Kenapa dikurang? Ini muncul karena P ini berputar berlawanan arah dengan arah jarum jam ketika kita titik pegangnya adalah di titik B. Dikali lengannya adalah B. Maka kita sederhanakan persamaan ini menjadi B per A plus B dikali P. Ya, kita lihat polanya. Ketika saya meninjau RB, maka rumusnya adalah A. Jadi sebelah sini, sebelah kirinya titik P dibagi dengan bentang keseluruhannya dikali P. Ketika saya meninjau RA, maka ini B dibagi keseluruhan bentangnya dikali dengan P. Jadi polanya sudah ketemu. Oke, sampai sini kita lanjutkan. Nah, kita cek apakah persamaan satu yang tadi kita buat, yang ini, itu terpenuhi dengan RA dan RB yang sudah kita dapat pada hasil perhitungan sebelumnya. Jadi kita masukkan nilai RA dan RB. Tadi kita tahu RA-nya adalah B dibagi seluruh bentang dikali dengan P. RB-nya A dibagi seluruh bentang dikali dengan P. Maka kalau kita jumlahkan ini harus sama dengan P. Maka ini hasilnya P sama dengan P. Artinya ini memenuhi. Oke. Kita lanjut ke contoh perhitungannya. Jadi contoh perhitungannya adalah sebuah balok AB panjang 6 meter dengan tumpuan A adalah sendi, tumpuan B adalah roll, menopang beban terpusat P sebesar 4 ton pada jarak 4 meter dari titik A. Yang diminta adalah hitung reaksi gaya dalam di titik A, RA, dan reaksi gaya dalam di titik B atau RB. Nah, kita gambarkan konstruksinya kira-kira gini. Jadi ini panjang bentangnya 6 meter. Di atasnya ada beban 4 ton sejarak 4 meter dari titik A. Ya. Maka dari rumus tadi kita sudah bisa menghitung berapa reaksi RA-nya. Ya. Sigma H-nya dulu kita tinjau sama dengan 0 karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja pada batang ini, maka HA sama dengan 0. HS ini sama dengan 0. Yang kedua adalah sigma P sama dengan 0, maka RA ditambah RB harus sama dengan gaya luarnya, 4 ton. Ya. Kemudian selanjutnya saya tinjau yang ketiga, sigma moment. Jadi saya hitung langsung RA-nya. Ketika saya meninjau RA, maka tinjauan jaraknya adalah ini, 2 dibagi total seluruh bentang dikali dengan gayanya 4 ton. Dapatnya 4 per 3 ton. Nah, begitu juga dengan RB. Ketika saya menghitung RB, maka saya lihat panjang jarak ini. Ya. 4 ton dibagi total bentangnya 6 dikali dengan berat bebannya 4 ton. Maka dapatnya 8 per 3. Nah, kemudian kalau saya jumlahkan ini, kita cek bahwa ternyata hasilnya adalah 12 per 3 sama dengan 4 ton. Ini artinya perhitungan reaksi RA dan RB kita sudah benar. Oke. Kita lanjut ke contoh perhitungan selanjutnya, yaitu bagaimana kalau ada sebuah balok panjang 6 meter dengan tumpuan A, sendi, ya, kemudian tumpuan B-nya ada roll, menopang beban terpusat P sebesar 4 ton pada jarak 3 meter dari titik A, kemudian P2 ada P2 sebesar 3 ton pada jarak 1 meter dari titik B. Sama, hitung reaksi RA dan RB-nya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi balok AB, bentang totalnya adalah 6 meter, bekerja beban P1 4 ton, sejarak 4 meter dari titik A, kemudian
beban P2 sebesar 3 ton sejarak 1 meter dari titik B, ya, ini. Jadi jarak dari sini ke sini, dari beban 1 ke beban 2 adalah 1 meter. Kita hitung persamaan satunya, sigma H sama dengan 0. Kita lihat tidak ada gaya horizontal yang bekerja, maka HA sama dengan 0. Kemudian sigma P sama dengan 0, maka ini RA plus RB harus sama dengan gaya luarnya 4 ditambah 3. Jadi 7 ton. Nah, RA-nya ketika saya meninjau RA, maka saya lihat di bagian sebelah kiri sini. Ya. Sebelah kiri sini saya lihat jaraknya, maka RA adalah gaya P1, jaraknya adalah ke titik B adalah 1. Ya. Jadi 1 dibagi total jarak keseluruhan dikali dengan bebannya. Ditambah dengan gaya kedua, karena ini jarak ke titik B-nya adalah 1 tambah 1, jadi 1 ditambah 1 dibagi total keseluruhan bentangnya dikali dengan jaraknya. Hasilnya adalah 11/6 kalau saya hitung. Ya, itu RA-nya. Kemudian RB-nya, kalau saya menghitung RB, maka saya lihatnya ke arah sini. Ke arah sini. Ya, jaraknya ke arah sini. Maka untuk beban yang 3 ton, itu adalah jaraknya adalah 1 plus 4 dibagi total keseluruhan dikali bebannya 3 ton ditambah dengan jarak ini 4 dibagi total keseluruhan bentangnya dikali bebannya. Ya, jadi polanya sudah kita dapat untuk menghitung reaksi di peletakan A ataupun B. Ya. Nah, kalau saya cek ini dengan rumus yang ini tadi, rumus kedua tadi, rumus pertama tadi, sigma VA sama dengan 0, maka 11/6 dibagi 31/6 itu akan sama dengan 42/6 sama dengan 7 ton. Artinya sampai sini perhitungan kita sudah benar. Nah, saya rasa itu untuk materi pembelajaran menghitung gaya reaksi akibat beban terpusat. Kita akan lanjutkan ke video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.